Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, balik lagi di channel aku. Aku mau share rutinitas aku di sore hari. Ini tuh aku abis nganterin Kila terapi. Ini udah pulang ya, udah di rumah. Dan ya sebelum siap-siap mandi, terus siap-siap sholat maghrib, mau beres-beres sedikit dulu karena ini rumah itu udah 3 atau 4 hari gitu belum divakum teman-teman, karena kemarin alat vakumnya itu aku bersihin dulu, dicuci dulu filternya biar bersih, dan ternyata untuk yang area basahnya itu lama banget keringnya. Akhirnya ya udahlah, 3-4 hari ini nggak disapu gitu rumahnya. Jadi lumayan banget dapet debunya teman-teman. Nanti bisa lihat ya segimana banyak debu yang aku hasilin sekarang. Teman-teman gimana nih aktivitas sore hari? Apakah sama dengan aku kalau nggak sempet beres-beres pagi, siang, ujung-ujungnya di sore? Atau misalnya sebelum tidur ya, malam. Aku tuh sebetulnya nggak ada jadwal pasti sih beres-beres tuh kapan, sebisanya aku, sesempatnya gitu ya teman-teman. Dan kalau memang nggak bisa beres-beres nyapu gitu, nggak dipaksakan juga kayak kemarin kan aku 3 hari nggak ngevakum, ya udah gitu. Aku biarin aja rumah kotor. Ya gitulah. Tapi di saat vakumnya udah bener lagi, buru-buru aku vakum karena udah nggak enak banget injeknya. Nah ini tuh sekitar jam berapa ya? 4:30 kalau nggak salah ya. Karena nanti tuh jam 5 aku udah tutup gorden. Habis ini beres semuanya di vakum karena aku mau mandiin Kila di atas. Aku tutup aja buru-buru gordennya. Biasanya memang aku tuh paling cepet tutup gorden memang jam 5 sore ya teman-teman, di saat memang sudah tidak ada aktivitas di bawah, aku fokus di atas, dan udah mulai mau maghrib kan, jadinya ya udahlah sekalian aku tutup lebih cepat dibanding aku nggak buru-buru tutup gorden, nanti keburu malam ya. Karena kalau udah malam terus lampu di dalam udah nyala itu, kalau nggak ditutup gordennya, rumah aku tuh udah kayak akuarium aja kelihatan dari luar, kan nggak enak ya. Apalagi kalau misalnya lagi nggak pakai jilbab gitu, kelihatan sama orang yang lewat. Jadi lebih baik ditutup gordennya. Gitu, sebetulnya aku udah pengen ngepel lagi sih, cuman masih belum semangat buat ngepel lantai, dan aku rasa juga lantai belum kotor-kotor banget, hanya debu aja gitu, jadi cukup di vakum. Aku tuh pengen banget punya vakum yang bisa wet and dry ya. Bisa ngepel juga sambil ngevakum, pengen banget, cuman belum ada rezeki buat belinya, dan belum ada rezeki dari endorse ya, belum ada. Ya dijalanin aja, mungkin nantilah kalau udah ada tabungannya, udah ada uang dingin gitu buat beli vakum wet and dry-nya, bisa nanti aku beli. Karena sekarang itu prioritas aku untuk nabung itu masih untuk beresin rumah bagian depan, nyicil-nyicil. Nanti kalau udah kekumpul berapa, ya ngerjain apa yang harus diduluin lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dianggap aku tuh gampang banget beli-beli apapun, karena kemarin tuh gini, ada yang pernah komen di Instagram gitu sampai nanya hal yang sangat-sangat pribadi, misalnya nanyain gaji suami aku tuh berapa gitu. Terus enak banget ya kelihatannya kalau mau beli apa-apa tuh langsung bisa dibeli gitu. Padahal kenyataannya tuh nggak seperti itu. Ya, apa yang aku share di sosial media kan tidak seluruhnya, tidak keseluruhan tentang hidup aku pribadi ya teman-teman. Nggak mungkin hal-hal yang sangat personal, dapur banget lah ibaratnya dibagikan juga, karena nggak ada manfaatnya gitu. Terus kalau disebut aku mau apapun itu langsung ada tuh nggak juga sih ya. Buktinya aku nggak mungkin nabung sedikit demi sedikit demi untuk mewujudkan sesuatu gitu dalam hidup aku. Nah, orang lain itu tidak tahu prosesnya itu gitu. Jadi kita memang kalau memandang hidup seseorang tuh kadang hanya dari sebelah mata gitu ya, dikiranya hidup orang itu penuh dengan kemudahan, padahal tidak sama sekali. Kita nggak tahu prosesnya, perjuangannya untuk dapat rezeki, untuk mewujudkan apa yang dia mau itu seperti apa. Jadi saran aku sih lebih baik tidak fokus ke hal itunya, tapi lebih baik jadiin orang lain tuh bisa loh usaha gitu untuk mewujudkan keinginannya, aku juga bisa gitu. Maksudnya untuk memotivasi diri sendiri bahwa apapun yang kita mau
selama kita usaha kita bisa mewujudkannya gitu teman-teman. Fokusnya ke situ aja, jangan sampai yang ke hal-hal personal banget, karena kan namanya di sosial media kita tidak tahu atau tidak kenal secara personal ya dengan semua orang yang ada di sosmed gitu. Ibaratnya cuman kenal selewat gitu di sosial media, jadi kurang baik lah kalau misalnya nanya-nanya emang gaji suaminya berapa sih gitu, kok kelihatannya tuh gampang banget beli apa-apa gitu, jadi penasaran gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak enak ya untuk ditanyakan. Dan aku pun pribadi, aku tuh nggak pernah mau untuk tahu pendapatan teman-teman di rumah berapa gitu, suami teman-teman tuh kerja apa gitu. Nggak lah, buat apa, itu personal masing-masing dan harus ada space untuk menjaga hal pribadi ya teman-teman gitu. Oke, balik lagi. Aku cuman mau bilang tetap semangat, apapun yang teman-teman usahakan, ikhtiarkan, apapun yang teman-teman mau gitu. Selalu usaha, selalu doa, minta sama Allah, minta sama Tuhan atas kemudahan, untuk kelancaran segala sesuatu sampai dengan saatnya dimana teman-teman bisa menggapai hal itu gitu. Aku juga kalau mikir ya teman-teman, dulu tuh aku ingat misalnya waktu masih aku belum hijrah ke Jakarta, dulu tuh masih kerja di cabang Cianjur ya, di kantor aku yang lama. Terbesit dalam hati dan pikiran aku tuh, ya Allah, aku kayaknya pengen pindah deh dari Cianjur gitu, pengen hidup jauh lebih berbeda gitu, pengen ngerasain kerja di kantor di kota-kota besar gitu kan. Kalau di Cianjur ya kerja di kantoran, ya kerja di kantor ruko gitu ya teman-teman, bukan di gedung tinggi gitu. Aku tuh pernah terbesit keinginan hal itu. Ternyata teman-teman ya, beberapa tahun setelahnya Allah tuh wujudkan, dan aku tuh baru sadar ternyata posisi aku di kantor yang baru di Jakarta Selatan waktu itu, aku menempati gedung yang tinggi. Ternyata ini adalah salah satu wishlist aku dulu, permohonan atau doa aku sama Allah. Ternyata dikabulin loh, meskipun prosesnya tuh lama gitu, bertahun-tahun. Aku harus pindah dulu ke cabang yang ada di Ciledug waktu itu. Dan setelah itu di Ciledug gak nyampe setahun aku langsung dipanggil ke head office atau di kantor pusat ya teman-teman. Dan aku tuh baru sadar setelah beberapa lama di kantor pusat, aku baru sadar lah, ini aku di sini sekarang tuh ternyata atas doa aku yang dulu-dulu gitu. Itu contoh kecil, itu satu hal. Terus hal-hal yang lain teman-teman, gak tahu ya, aku sih nggak bisa spesifik cerita untuk hal itu karena itu berkaitan dengan sesuatu barang gitu. Nggak enak kalau diceritain. Intinya kalau di saat kita hari ini nih minta sesuatu sama Allah, ya Allah aku pengen itu deh gitu. Mudah-mudahan Engkau berkenan untuk mewujudkannya dan mudah-mudahan ada jalan aku untuk mendapatkannya. Coba deh teman-teman, kalau teman-teman doa sekarang, kemungkinan mungkin Allah akan ngasih gitu suatu saat nanti gitu. Jadi jangan berputus asa, jangan pesimis dulu. Intinya kita doa dulu aja, minta sama Allah gitu. Nanti suatu saat, di saat yang tepat, Allah pasti akan mengabulkan. Insya Allah, amin. Karena aku tuh udah beberapa kali ngalamin hal itu. Mungkin memang Allah tidak akan mewujudkannya pada saat itu juga gitu. Bisa jadi besoknya, bulan depannya, tahun depannya, atau beberapa tahun setelahnya. Itu kalau permintaan kita itu memang merupakan sesuatu hal yang baik, yang jauh dari mudorot, ibaratnya begitu, Allah tuh pasti ngasih teman-teman. Ya, pokoknya semangat. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, bersyukur aja. Karena kondisi hidup kita saat ini itu adalah hidup yang diinginkan oleh banyak orang di bawah kita gitu, dengan kondisi di bawah kita. Apapun loh hidup kita teman-teman, selama kita tidak kehujanan, selama kita punya tempat tinggal, baik itu tempat tinggal sendiri ataupun ngontrak ibaratnya, ataupun sewa, itu harus kita syukurin. Karena banyak banget orang yang homeless, tidak punya rumah, tidur di jalanan. Itu bahkan jauh lebih jauh lebih kondisinya itu ada di bawah kita gitu. Jadi kalau melihat hidup aku sepertinya enak-enak aja, belum tentu teman-teman. Teman-teman kan nggak tahu seluk-beluk masalah, problem atau cobaan hidup yang aku jalani dari dulu sampai dengan sekarang. Mungkin kalau orang-orang yang kenal aku secara personal tahu banget hidup aku, yang tahu gitu ya, itu pasti akan ngomong dulu tuh hidup
aku tuh begini, dan sekarang mungkin Allah kasih hidup yang jauh lebih nyaman gitu. Tapi dengan kenyamanan ini belum tentu aku nyaman 100%. Aku punya masalah juga, punya cobaan hidup yang sedang aku dera gitu, ibaratnya gitu teman-teman. Pokoknya terus semangat, aku mau berbagi dengan teman-teman itu vibes yang positif aja gitu. Terus bersyukur, kalau ada sesuatu yang dimau, minta sama Allah, doa sama Allah, nanti Allah akan kabulkan. Gitu teman-teman, semangat terus ya. Nah ini tuh lihat tuh, kotorannya setelah 3-4 hari tidak disapu sebanyak itu teman-teman. Awalnya tangkinya kosong ya, tangki debunya tadi, karena kan abis dicuci ya. Dan ya luar biasa kan. Pantesan udah gak enak banget diinjaknya ini lantai, karena memang sekotor itu. Oke teman-teman, akhirnya kegiatan aku bersih-bersih lantai rumah sudah selesai. Ini aku udah mulai mau nutupin gorden karena udah mulai jam 5. Dan Kila tuh udah nangis-nangis di atas minta aku naik. Dia udah bosen sendirian kali ya. Dan Kila tuh nggak mau nyusulin aku ke bawah gitu, pengennya aku yang naik ke atas. Jadi ya udah, sekalian mau mandiin dia juga, sekalian aku juga mau mandi. Ya pokoknya beresin di bawah dulu, abis itu naik ke atas tuh. Udah jam 5 sore kan, jam 5 kurang 3 menit lah kurang lebih ya teman-teman. Abi Kila itu pulang pas Isya jam 7-an. Dan ya habis itu kita istirahat. Abi Kila nggak makan malam karena lagi diet. Aku juga mengurangi makan malam, paling Kila doang sih. Dan segitu dulu ya teman-teman. Belum deng. Masih ada sedikit nih durasinya. Nih aku udah di atas, Kila tuh lagi rebahan. Kelihatan kakinya doang. Nih aku lagi tutup gorden juga yang di atas. Kemarin ada yang nanya juga untuk kaca-kaca bagian atas ini apa enggak ditutup gorden. Aku jawab sudah ditutup gorden, tapi gordennya itu yang model roller blind ya, itu teman-teman. Jadi nggak makan space, dia cukup digulung gitu aja. Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya. Ini aku mau ke bawah ngambil tas aku yang ada di pintu kamar depan tuh. Lupa belum dibawa naik ke atas. Dan habis ini udahan dulu. See you on my next video. Selalu sehat ya teman-teman, jaga kesehatan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.